pada proton ini sehingga proton pada taruhlah C yang di sini akan berbeda dengan proton yang ada di sebelahnya ya. Di sini ada Br, ada F yang adalah kekuatan elektronegativitas atau kekuatan menarik elektron itu berbeda sehingga proton yang metilen yang ada di tengah ini juga berbeda ya. Kemudian ini sama ya, ini kalau ini adalah Cl dan ini adalah Cl2 ya. Kalau Cl1 ya, Cl-nya sama-sama 1 atau Cl-nya sama-sama 2, maka proton yang ada di sini ini akan muncul berada pada dalam satu lingkungan ya. Karena Cl di sini 1 dan Cl di yang sebelah kanan ini 2, maka proton yang ada di tengah sini memiliki lingkungan yang berbeda karena salah satunya protonnya dia relatif lebih tipis ya dibanding yang lainnya. Nah ini ya. Ini kemarin kita sudah juga singgung ya. Jadi the number of NMR signal ya, the number jumlah dari NMR sinyal ya yang ini ya Dede ya. NMR sinyal, NMR peak gitu ya. Equal to the number of different type of proton in a carbon ya, adalah sama dengan the number jumlah dari tipe proton yang berbeda dalam suatu senyawa ya. Proton in different environment give different NMR sinyal ya. Jadi proton yang memiliki lingkungan kimia yang berbeda akan memberikan sinyal yang berbeda. Ini tadi ya menjelaskan yang poin pertama. Equivalent proton give the same NMR sinyal ya. Jadi equivalent proton yang ekivalen itu akan memberikan sinyal yang sama pada NMR. Contohnya ini ya. CH3OCH3 ya. CH3OCH3. Di sini ada berapa? Ini taruhlah ini proton Ha ya, ini proton HH. Proton pertama, proton kedua ya. Karena dua-duanya ini ikatan langsung dengan proton, maka Ha ya yang ini metil yang pertama dengan metil yang kedua ini akan terpengaruh pada atom oksigen yang sama ya, sama-sama satu ikatan sehingga apa? Ekivalen proton sehingga itu akan keluar pada satu NMR sinyal ya. Jadi ini metil yang kanan dan yang kiri ini dia satu lingkungan proton atau merupakan proton yang ekivalen ini ya istilahnya ya, proton yang ekivalen sehingga akan memberikan satu NMR sinyal gitu ya. Kemudian sama ceritanya ya, ini kemarin kita sudah pelajari bahwa ini ada HA dan HB begitu ya. Kenapa kok berbeda? Karena siapa? Yang HB dekat dengan atom elektronegatif sehingga dia lebih upfill dibandingkan metil, dibandingkan HA. Begitu ya, Dedek ya? CHB dengan HA mana yang lebih upfill? Pak Dedek, bisa terdengar suara saya? Yang lebih upfill mana? Ayo, Adik-adik, ini masih tidur atau HB gimana bukan ya? HB. HB lebih apa? Upfield? Uphill. Upfield. Kenapa lebih upfield? Dekat sama CL. Dekat sama CL malah upfield ya, karena dia lebih shielded atau lebih dishielded? Dia lebih terlindungi atau lebih tidak terlindungi? Yang HB ini. HB ini lebih terlindungi atau tidak terlindungi sehingga dia keluar di upfield. Upfield ya, saya ulangi lagi, kalau upfield itu ya kalau ini
sumbu E, dan di sini adalah taruhlah itu TMS ya. Minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa TMS dimetilstilan merupakan acuan atau reference 0 ppm, di mana ini merupakan senyawa yang paling shielded begitu ya. Nah, di daerah ini taruhlah ini 12 ppm gitu ya, dia yang sangat downfield. Nah, CH2 ini pada HB ini dia tadi ada yang menyebut teman kalian upfield ya dibandingkan HA. Ya karena artinya dia lebih shielded begitu. Apa tadi ya yang saya nggak kelihatan di sini siapa yang ngomong ya. Lebih HB ini lebih shielded kalau begitu ya. Iya, Bu. Lebih shielded. Terima kasih. Ada yang lain? Menurut saya downfield, Bu. Oh, ya. Ini kayaknya saya kenal suaranya. Ya, Tamam ya ini ya. Andre, Andre Bu. ya, Andre ya. Lebih downfield kenapa Andre? Karena kalau dekat dengan CL harusnya dia lebih nggak terlindungi, Bu. Lebih tidak terlindungi, lebih shielded. Jadi keluar pada yang lebih downfield dibandingkan HA, begitu? Iya, Bu. Oke, ini ada dua jawaban ya. Ada yang dia HB ini lebih upfield dan ada yang lebih downfield. Ada yang lain? Ketiga, siapa kira-kira mau ke yang upfield atau downfield? Downfield, Bu. Downfield ya. Lebih downfield kenapa alasannya? Karena lebih tidak terlindungi karena ada CL. Iya, gitu ya. Ya, Adik-adik terima kasih untuk jawabannya. Jadi H2 metilen ini ya secara teori dia karena terikat langsung dengan Cl yang merupakan atom elektronegativitas yang cukup tinggi sehingga protonnya ketarik ke Cl, elektron tertarik ke Cl sehingga elektron yang mengelilingi proton semakin tipis. Kalau semakin tipis maka dia lebih tidak terlindungi. Kalau dia tidak terlindungi, maka dia memerlukan B0 yang tidak terlalu besar untuk terjadi resonansi, sehingga dia akan keluar di tempat yang lebih downfield dibandingkan metil. Ya, metil dia juga tetap terpengaruh pada Cl ya, tetapi lewat CH2 dulu sehingga dia lebih upfield. Terima kasih ya. Kemudian ini juga sudah kita bahas ya minggu lalu ya. Kalau di sini ada 3 tipe NMR, 3 tipe proton, 3 lingkungan proton ya, ada HA di sini, ada HB dan ada HJ. Saya kira kemarin sudah kita bahas. Nah, ini ya kemarin terakhir pada slide ini ya. Jadi ya, to determine equivalent proton in cycloalkan and alkanes always draw all bonds to hydrogen ya. Nah, ini ada ya. Ini kalau saya nggak terbatas pada cycloalkan atau alken ya, karena semuanya harus digambar itu adalah bondnya. Jadi akan memudahkan ya. Jadi ini adalah kalau di dalam ya untuk pemula begitu ya, beginner itu sebaiknya menggambar ikatannya ya. Jadi umpamanya siklo karbon siklik begini ya. Nah, itu kalau menggambar itu begini ya, Dedek ya. Ada hanya karena kita sekarang adalah fokus pada H ya, pada protonnya. Ya, begini ya, kalau menggambar seperti ini ya, jadi jangan seperti ini. Kemudian nanti ada alkin ya, ada alkin, ini nanti akan saya jelaskan. Kalau menggambar harus seperti ini ya, Dedek ya. Jangan begini, nanti ada alasannya ya. Nah, kembali dulu ya. Kalau contoh seperti ini ya, Cl ya, H ya, kemudian adalah C, H, ya,
ini adalah Cl, ya, CH2 ini keluar pada merupakan satu lingkungan kimia, ya, sehingga metilen ini akan keluar pada satu sinyal atau satu peak, ya. Nah, kemudian ya, nah ini Cl, CH2, CH2, ya. Nah, ini lupa saya tutup ya, jadi nggak bisa saya kasih tebakan ini ya. Ini ada berapa proton ya. Jadi di sini ada ya sekali lagi Adik-adik kalau kalian kalau bisa menulis juga ya Adik-adik ya, CH kemudian CH ya. Kemudian nah di sini jadi kelihatan itu ya ikatannya CH ya. Kemudian di sini ada C, sama-sama kalau gitu adalah metilen, tetapi di sini ada atom elektronegatif yang salah, Cl ya, yang berbeda sehingga akan tadi sudah disampaikan karena kekuatan atom elektronegatifnya berbeda sehingga di sini Ha, Hb dan Hc akan memiliki lingkungan yang berbeda ya. Kemudian nah ini ya CH3 COO CH3 ya. Jadi di sini adalah metil, di sini adalah metil ya. Nah, tetapi sama-sama metil lingkungannya berbeda. Berbedanya karena yang satu metil ini terikat langsung dengan O ya, dan yang satu ini bolehlah terikat dengan CO di sini ya, karbonil. Sama-sama terikat dengan atau dengan elektron withdrawing group ya. Nah, kalau di sini adik-adik saya tanya antara HA dan HB mana yang lebih downfield? Ya, bisa dibantu? Dicoba aja ya adik-adik ya. Ini karena nanti untuk meningkatkan biasanya kalau kalian mau ya bisa mencoba begitu. Nanti bisa ini ya. Bisa paham. Ini antara HA dan HB mana yang lebih downfield ya. Ya kalau soalnya begini nanti relatif mudah. Nanti kalau kasih spektra begitu nanti kalian akan relatif tidak dimulai dari terbiasa menulis nanti tidak mudah untuk menentukan. Mana Adik? Yang HB, Bu. Yang HB lebih apa? Lebih downfield. Lebih downfield ya. Karena apa? Siapa Andre? Karena ada atom O-nya itu lebih dekat. Terikat langsung pada atom elektronegatif ya. Dan nanti di sini dia ada alpha effect dan ada di sini adalah namanya beta effect ya, beta effect dari karbonil ya. Sehingga metil pada Hb dia akan relatif downfield dibandingkan Ha ya. Kemudian sini CH3 CH2OH di sini ya Adik-adik sudah tahu ya. Di sini akan ada 3 ya, ada 3 tipe NMR. Ya, ini ya. Proton equivalency in cycloalkan can be determined similarly ya. Jadi adik-adik di sini kalau siklopropan ya, Dek, itu adalah siapa? Siklopropan ya. C dan di sini adalah H-nya di sini ya. Nah, di sini H di sini walaupun dia ada 6 terdistribusi pada 3 karbon yang berbeda, tetapi karena lingkungannya sama sehingga bagaimana? Sehingga akan keluar pada satu sinyal yang sama ya. Tetapi jika siklopropan ini
apa namanya, diganti saja satu ikatannya dengan apa klorida, bagaimana itu ya? Nanti akan keluar 3 tipe proton NMR ya. Adalah satu proton yang berikatan langsung pada karbon yang sama, kemudian adalah apa namanya, proton yang nanti ya, adik-adik nanti ada istilahnya itu adalah cis, ada trans gitu ya. Nah itu nanti adik-adik juga harus paham itu ya. Posisinya nanti yang di atas ini ya, di atas ini nanti dengan proton yang ada di bawah ini akan memiliki proton yang geseran yang berbeda dibandingkan proton yang berada satu bidang ya, atau posisinya cis ya, dengan dengan siapa? Dengan proton ya, nanti saya jelaskan. Nah, ini ya. Nah, adalah istilahnya stereochemical non-equivalent ya. Usually two proton on the same carbon are equivalent and do not split each other ya. Biasanya ya dua proton pada satu karbon ya, pada satu, jadi dua proton pada satu karbon ini maksudnya ini ada ya, umpamanya metil gini ya, nah gini ya, ini H ya. Nah biasanya dua proton ya pada satu karbon itu biasanya ekuivalen, seperti yang sudah saya jelaskan ya, metil, metilen itu ya, pada satu karbon itu biasanya akan memiliki ekuivalen yang sama. Artinya dia akan keluar pada satu peak atau satu sinyal ya. Nah, tetapi pada kasus tertentu ya, pada kasus tertentu, the replacement of each of the proton of methylene group with an imaginary Z gives stereoisomer, then the proton are non-equivalent and will split each other. Ya, jadi adik-adik nanti ada istilahnya jika ya ada replacement, ada penggantian satu proton dari umpamanya methylene group dengan imaginary Z gives stereoisomer. Jadi istilahnya adalah stereoisomer. Nanti proton itu akan menjadi non equivalent walaupun itu berada pada satu karbon. Nah, contohnya ini ya, Adik ya. Nah, ini ya adalah ini saya agak pelan-pelan ya menjelaskannya. Nah, ini ya biasanya ya itu terjadi pada pada senyawa yang memiliki rangkap 2, pada ikatan rangkap 2 ya, atau pada stereoisomer seperti pada glukosa gitu ya. Pada glukosa atau atom kiral itu ya, Adik ya. Atom kiral. Nah, itu akan memberikan ya satu karbon di sini itu akan memberikan apa ya, ini di sini maksudnya ya, di sini C di sini ya, C di sini ya, jadi dia metilen ya CH2, tetapi karena ada itu istilahnya apa deh, atom kiral itu ya istilahnya stereoisomer, itu akan memberikan ini yang berbeda, akan memberikan akan tersplit ya, satu sama lainnya akan tersplit begitu. Nah, kemudian untuk struktur yang seperti ini siklik ya, struktur siklik seperti ini, seperti tadi siklopropan itu walaupun pada satu karbon ada dua proton ya, tetapi itu akan HD ini akan behave differently ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, seperti siklopropan ini ya. Siklopropan ini. Siklopropan ya. Ini ya, karena di sini siklo, biasanya siklo itu akan behave differently untuk
satu karbon ya. Jadi umpamanya dikasih ini diganti Cl begitu. Kalau dia sama, H ini akan keluar pada satu sinyal. Tapi begitu satu Cl diganti, maka yang yang di atas, proton yang di atas dan di bawah ini akan behave differently, sehingga mereka akan tersplit differently ya. Nah, contohnya seperti ini adik-adik ya. Adalah ini ya, struktur sp2, karbon sp2 ya. Ini teorinya harusnya kalian dapat di kimia organik ya. Mungkin saya bisa refresh sedikit lah ya. Jadi kalau karbon sp3 ya, adik-adik ya. Karbon sp3 ini adalah ini saya ingat karena dulu itu saya itu dijelaskan ya, ini itu oleh Profesor Umar Anggarajeni. Beliau sudah wafat ya, tapi beliau orang kemis farmasi, tetapi di bidang kimia farmasi yang sangat hebat begitu ya. Nah, jadi dulu saya kurang tahu kalau ada di sini ya. Jadi dulu dalam menjelaskan struktur kimia organik, kami itu dibawakan semacam apa? Kayak alat peraga gitu loh ya. Jadi ada yang bentuknya seperti karbon ya. Oh, yang warna merah itu adalah hidrogennya gitu ya. Nah, singkat cerita pada karbon yang ikatan tunggal atau sp3, ikatannya ini ikatan apa, Adik? Ikatan pi atau ikatan sigma ya di sini. Ikatan sigma ya. Ikatan sigma ya. Jadi ini diperagakan pada saat itu. Diperagakan bahwa ikatan sigma ini menyebabkan karbon ini bisa rotate freely, bisa berrotasi secara bebas begitu ya. Sehingga bagaimana proton yang ada di proton karbon yang memiliki 3 metil ini ya, karena sp3 itu ikatannya bisa rotate freely, sehingga jadi jangan dibayangkan dia berhenti seperti ini gitu ya, dia. Tapi mereka itu berotasi ya, atom itu kan berotasi. Nah, mereka bisa berotasi freely, sehingga apa? Posisi umpamanya ini ya H1, ini H2, ini H3. H1 nanti pada satu titik dia bisa di H2, H2 bisa di H3, H3 di H1, dan itu rotate freely pada kasus sp3, sehingga itulah kenapa tadi ya dari yang slide-slide sebelumnya ya, di dalam satu proton, di dalam satu karbon itu ada tiga proton atau ada 2 proton, mereka tetap ekivalen. Kenapa? Karena itu tadi, kalau sp3 dia itu karbonnya itu rotate freely, berotasi secara bebas, sehingga antara H1, H2, H3 itu dalam kedudukan yang itu tadi berotasi secara bebas, sehingga kondisinya relatif akan sama antara H1, H2, H3 ya. Berbeda jika saya gambar lagi di sini ya. Nah, ini mestinya adik-adik sudah sudah paham ya, cuma saya ingin menjelaskan ya, utamanya yang terkait dengan kenapa kok bisa berubah begitu ya. Ini adalah ya. Ini adalah umpamanya satu ya. Oh lah, ini saja. Ya. Nah, ini dari sp3 saya harap sudah paham ya. Nah, kemudian pada saat karbon itu ada satu ikatan lagi atau ikatan rangkap gitu ya. Nah, ada sama ikatan sigma dan ada ikatan pi. Nah, ikatan pi inilah yang menyebabkan ya. Jadi kalau divisualisasikan begitu, karbon itu tidak bisa rotate freely lagi. Jadi ini ikatan sigma yang awalnya bisa rotate freely, nah dengan adanya ikatan pi tidak bisa begitu, sehingga bagaimana? Nah, proton yang terikat pada karbon sp2 tidak bisa berputar rotate freely juga, sehingga antara proton pada satu karbon di sini menjadi behave
differently, ya, akan karena tidak bisa rotate freely ini sehingga mereka tidak ekivalen. Tidak ekivalen artinya apa? Nah, di sini ada satu taruhlah cincin aromatis yang memiliki pengaruh elektronegativitas pada lingkungannya sehingga bagaimana? Nah, ini semakin dia dekat dengan siapa? Dengan atom elektronegativitas semakin teorinya adalah semakin tidak terlindungi. Kalau semakin tidak terlindungi, ya akan semakin downfield. Nah, ini realnya adalah struktur seperti ini, ya. Jadi jika ada struktur adalah struktur alken begini ya, Adik ya, itu harus diperhatikan ya, karena teorinya kayak tadi itu ya. Kalau sp3 itu cenderung relatif tidak protonnya itu pada satu karbon dia akan ekivalen sehingga akan keluar pada umpamanya ini metil di sini ya, metil di sini keluar pada sinyal yang sama. CH3 di sini, proton di sini akan keluar pada satu sinyal karena dia ekivalen ya. Dan metil di sini umpamanya ya, dia akan keluar pada sinyal yang sama. Tetapi kalau pada struktur alken berbeda ya. Karena ada ikatan pi yang menyebabkan dia tidak bisa rotate freely sehingga HA, HC dan HB ini berada pada kondisi yang tidak ekivalen. Artinya HA ini karena terikat langsung dengan karbon yang mengikat karbonil, maka HA ini akan bagaimana? HA ini akan lebih yang paling downfield, Adik ya, karena dia paling tidak terlindungi. Nah, kemudian di sini ada HC dan ada HB ya. Singkat cerita bahwa 3 proton yang ada pada struktur ini walaupun dia dalam satu karbon tetapi tidak ekivalen sehingga HC dan HB ini akan keluar pada sinyal yang berbeda. Gitu ya, Adik ya. Akan keluar pada sinyal yang berbeda. Sehingga ya kemudian kalau di sini ya aromatis di sini ada H ya. Ada proton di sini ya. Sehingga pada struktur ini nanti ya, Adik ya, akan ada 4 sinyal ya. Sinyal apa? Sinyal HB, sinyal HC, sinyal HA, dan sinyal siapa? Sinyal proton aromatis. Ya, jadi akan keluar pada 4 sinyal yang berbeda. Begitu ya, Adik ya. Begitu juga dengan struktur seperti ini ya. Struktur seperti ini. Ini adalah karbon ya, karbon. Kemudian di sini adalah ada atau atom kiral ya, Adik ya. Ya, atom kiral ada yang tahu enggak, Adik? Halo, Adik bisa dengar suara saya? Dengar, Bu. Ya. Atom kiral ada yang bisa menjawab? Apa ya atom kiral itu? Pernah dengar enggak itu? Yang punya 4 gugus yang berbeda. Iya. Sebentar, maaf. Sebentar tak sama kakak sebentar. Wes, enggak usah di sini. Jadi atom kiral itu ya biasanya dia dilambangkan dengan asterik gitu ya, dia C-nya dikasih asterik ya. C dikasih asterik ini dia adalah atom kiral, atom yang memiliki ya tadi disampaikan teman kalian memiliki mengikat ya 3 gugus yang berbeda ya. Kalau di sini ini adalah metil, ada H, ada Cl dan ada gugus ini gitu ya. Dan ada gugus ini ya. Ah, ini 1. Kemudian ada ini 2, 3, dan 4 ya. Nah, adik-adik hati-hati ya. Ini karena ini. Jadi ini
di dalam dulu ya ada kalau biasanya kalau ya pada NMR dengan frekuensi yang tidak tinggi ya, HA dan HB ini akan keluar pada satu sinyal ya. Tetapi ternyata ya setelah di running pada mungkin 800, 1200 MHz ya, HA dan HB ini ternyata keluar pada sinyal yang berbeda gitu ya. Pada sinyal yang berbeda. Sehingga sinyal yang berbeda sehingga para saintis ya, para kemis itu mencari tahu lah kenapa ya HA dan HB ini kok keluar pada sinyal yang berbeda. Nah, ternyata alasannya adalah salah satunya adalah stereoisomer ini. Adalah jika dalam suatu struktur dia ada atom kiral ya, maka karbon yang terikat langsung pada atom kiral atau karbon kiral, dia akan behave differently ya terhadap proton yang ada terhadap proton yang terikat pada atom kiral tersebut ya, behave differently, sehingga HA ya dan HB ini nanti akan keluar pada sinyal yang berbeda. Nah, tetapi itu memang keluar pada NMR dengan frekuensi yang besar ya, Dede ya. Kalau pada frekuensi 400, 500 bisa jadi dia akan keluar pada satu sinyal ya. Tetapi karena itu pada umpamanya 800 gitu ya, 1200, mereka akan keluar pada dua geseran yang berbeda. Nah, itu karena dia nyanding atau berikatan langsung pada atom kiral ya, sehingga pada HA dan HB ini akan slightly different ya, Dek ya. Lingkungannya slightly different sehingga dia akan keluar pada sinyal yang berbeda. Nah, begitu juga pada contoh yang di sini ya, Dek ya, yang nomor 3 ya, siklik. Siklik itu salah satu alasan kenapa karbon ya, atom yang penyusunnya itu tidak dapat bergerak freely rotated ya, tidak bisa bergerak dengan bebas ya. Sama ceritanya kalau pada senyawaan alken begini ya, dia tidak bisa rotate freely sehingga ya HC, HD dan HB ini akan terpengaruh pada OH ya, terpengaruh pada OH karena dia tidak bisa rotate freely, maka nanti lingkungan kimianya berbeda dan keluar pada sinyal yang berbeda. HC, HD dan HB ini akan keluar pada sinyal yang berbeda. Gitu. Ini ya. Ini saya punya ini adik-adik ya, contoh soal begini ya. Ada glisin, alanin ya, valin, isoleucin, leucin ya. Biasanya nanti saya minta adik-adik ya saya minta PR nanti ya. Di sini ya. Nah, ini tolong nanti dibiasakan umpamanya glisin ya. Glisin merupakan asam amino yang paling sederhana ya. Asam amino adik-adik adalah senyawa yang sekaligus dalam satu struktur ada gugus amin ya, gugus basa, asam dan basa pada struktur molekulnya ya. Amin ini adalah gugus basa dan ada gugus karboksilat ya, COOH, di mana dia ada satu di sini C, hanya ada satu apa dua ya dari sini ya. Hanya satu. Ya sudahlah Dek, kalau enggak respon ya, saya akan menjelaskan seini saya gitu ya. Saya tidak tanya lagi ora paham, ora paham wis terserah gitu ya.
Oke, ini ya CH2 di sini ya. Nah, nanti ini adik-adik ya, saya minta bisa menentukan apa namanya, senyawa proton ini memiliki berapa lingkungan proton, struktur ini memiliki berapa lingkungan proton, dia akan keluar pada berapa geseran kimia karena ada pengaruh karbonil, ada pengaruh beta efek dari OH, ada pengaruh alfa efek dari gugus amin. Itu ya, ini nanti PR-nya ini ya. Nah, ini ya. Itu tadi sampai di sini ya. Nah, ini saya tanya tidak ada pertanyaan pasti ya. Tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan saja. Oke. Sprint splitting ya. Jadi ya adik-adik sudah bisa menentukan tadi adalah panjang ada panjang gelombang apa namanya lingkungan proton ya lingkungan proton. Nah ternyata ya tadi ya menentukan lingkungan proton itu tadi adik-adik sudah tahu bahwa setiap tidak selalu proton yang terikat pada satu karbon itu tidak setiap karbon ya yang terikat pada tidak semua proton yang terikat pada satu karbon itu memiliki merupakan proton yang ekivalen karena akan beda cerita kalau dia merupakan senyawaan alken ya yang tadi sudah saya cerita bahwa protonnya tidak bisa rotate freely sehingga nanti akan bagaimana? Akan mempengaruhi kondisi proton ya, kondisi kimia proton ya dengan rule bahwa jika dia tidak ekivalen maka akan keluar pada proton yang keluar pada geseran kimia yang berbeda ya. Peaks are often split into multiple peaks ya. Peaks ya puncak itu akan sering tersplit into multiple peak ya due to magnetic interaction ya between non-equivalent proton on adjacent carbon. The process is called spin splitting ya. Saya coba jelaskan bahwa ya contohnya ini ya adik-adik ya. Proton kalau dia ekivalen, taruhlah begini ya. Kalau dia ekivalen, ini kita anggap bentar salah strukturnya kalau ini ekivalen ya. Sebentar. Mana eraser? Nah, umpamanya begini ya. Kalau ini sp3 ya. Ini dianggap ada hanya satu ya, ada H3 ya. Kalau di sini proton-proton itu ekivalen, adik-adik ya. Kenapa kok Bu Dinari ngotot ekivalen tidak ekivalen? Karena ini ya, jika proton tersebut ekivalen, maka dia tidak akan berpengaruh pada temannya, gitu ya, temannya. Tidak akan berpengaruh pada temannya. Karena ya ini kalau dia tidak ekivalen, maka dia akan terjadi ini tuh, adik-adik, magnetic interaction. Jadi akan terjadi interaksi magnetik antara catatannya di sini adalah proton yang non ekivalen, proton yang non ekivalen. Saya garis bawahi lagi non ekivalen ya. Jika dia protonnya ekivalen, maka tidak akan terjadi magnetic interaction. Jika dia non ekivalen, maka akan terjadi magnetic interaction. Nah, istilah magnetic interaction itu disebut spin splitting ya. Saya agak sulit menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Spin splitting ya, pemecahan ya, spin splitting gitu aja ya. Saya agak sulit membaca. The splitting is into one more peak than the number of proton on adjacent carbon ya. Jadi pola splitting atau pola pemecahannya itu nanti
is into one more peak. Jadi ditambah 1 plus 1 ya. Jadi ini adalah namanya adalah n plus 1 rule. N plus 1 rule ya. Jadi adik-adik ini adalah mengikuti the relative intensity are in proportion of a binomial distribution given by Pascal triangle ya. Jadi nanti hubungannya dengan segitiga Pascal itu ya. The set of peaks is a multiplet ya. Jadi nanti adalah istilahnya adik-adik ada singlet, doublet, triplet, quartet, pentet, hextet, heptet gitu ya. Nah, sebentar saya jelaskan ya. Jadi di sini yang ingin dari slide ini yang ingin saya garis bawahi bahwa dalam apa rule-nya jika proton itu tidak ekivalen, kalau proton itu ekivalen maka dia akan tidak tersplit. Kalau dia ekivalen, tidak ekivalen maka dia akan tersplit ya. Jadi itu rule-nya. Nah, jadi adik-adik harus tahu bahwa pada satu struktur nyawa itu apakah dia ekivalen, apakah dia non ekivalen ya, baik itu dalam satu karbon ataupun dalam beberapa karbon atau karbon yang berbeda gitu. Ya. Ini saya inikan dulu ya. Singlet ya, jadi ada nanti istilah singlet, doublet, triplet, quartet, pentet, hextet gitu ya, Dede ya. Jadi ini mengikuti segitiga Pascal. Jadi adik-adik klik 1 ya, kemudian di bawahnya ya 1 plus 1 2, 1 gitu ya adik-adik ya. Kemudian 1 tambah 1 jadinya 2, di sini tulis 1 1 gitu ya. Kemudian 1 tambah 2 3, mestinya sudah ya, 1 tambah 3 terus 1 3 3 1 gitu ya adik-adik ya. Nah, ini sampai seterusnya gitu. Nah, nanti akan keluar jika satu ini akan keluar singlet gitu. Singlet artinya bagaimana? Sinyalnya ya cuma 1 gitu ya. Nanti 1 1 itu adalah istilahnya doublet ya. Doublet jadi nanti akan keluar, jadi rule-nya kan n plus 1 ya gitu ya Dedek ya. Jadi kalau n plus 1 jadi ditambahi 1 saja. Singlet ya, doublet ini 1 1 jadi ini 1 1 ini ya Dedek nanti mempengaruhi ini loh. Intensitas ini loh ya. Jadi ini doublet 1 1 begitu ya. Kemudian triplet itu 1 2 1 ya. Jadi kalau menggambar nanti kalau triplet itu 1 2 tingginya 1. Jadi kalau triplet itu enggak gini gambarnya. Alah. Elek ya sebentar. Kalau triplet nanti gambarnya enggak begini ya. Satu ini enggak begini. Enggak begini ya, karena apa? Ini ya 1 1 1 karena ini nanti akan berbeda nanti ceritanya. Kalau adik-adik 1 1 1 begini ya. Jadi kalau triplet buatnya nanti 1 tingginya 2 tingginya 1 ya. Quartet ya 1 3 3 1. Jadi ini 1 ya, ini intensitasnya anunya 3 gitu ya. Nah, 1 3 3 1. Nah, ini nanti disebut quartet ya. Karena kalau nanti begini ya, loh ini kan peak-nya ada 4 Bu Dinar ya. Ya, tapi kalau 1 1 1 1 nanti istilahnya bukan quartet, tetapi double doublet begitu ya. Nah, nanti ada lagi. Ya, jadi untuk membuat sinyal pemecahan mengikuti aturan segitiga Pascal ya, Dede ya. Singlet, doublet, triplet, quartet, pentet, hextet, heptet ya. Teruskan saja sampai anu. Tapi biasanya sampai quartet ini yang pentet ke bawah ini biasanya disebutnya multiplet. Nah, ini M multiplet gitu ya. Jadi banyak puncak gitu. Gitu. Oke, ya. Ini. Untuk siapa? Splitting ya Dede ya. Rule-nya adalah itu tadi ya, saya ulangi lagi. Equivalent proton do not split each other. Saya ulangi ya. Equivalent proton do not split each other ya. Contohnya sama seperti tadi. Jika dia di sini tadi ya. Namanya HCl ya.
kita sudah sepakat bahwa ini ya adalah ekivalen, sehingga dia akan keluar pada satu peak ya. Di sini yang di sini dengan ini adalah ekivalen. Dia akan keluar pada satu peak ya. Nanti akan ada dua peak ya. Tetapi teorinya tadi ya, kalau ekivalen tidak split ya, tetapi ini yang kedua, proton bonded to the same carbon will split each other only if they are not equivalent. Nah, sebentar, jangan yang kedua dulu. Yang ketiga, proton on adjacent carbon normally will couple ya. Jadi proton pada adjacent carbon ini seperti ini dia, karbon di sebelahnya gitu ya, karbon yang berikatan langsung. Ini adjacent carbon. Jadi proton pada adjacent carbon biasanya akan mengkopling tadi itu ya. Mengkopling itu atau men-splitting tadi itu yang menyebabkan splitting itu. Jadi kita sepakat ini adalah yang merah ini adalah ekivalen, maka dia tidak akan saling mengkopling, tidak akan saling men-splitting. Kalau karbon yang kedua ini hanya tidak akan saling men-splitting, tetapi dua ini itu tidak ekivalen sehingga akan men-splitting, saling men-splitting ya, saling memecah ya, saling memecah sehingga ya nanti saja rule-nya di slide belakangnya saya hanya menyampaikan rule-nya dulu ya. Jadi ini equivalent proton do not split each other, contohnya ini ya dalam satu karbon biasanya memang dia tidak men-split each other karena equivalent ya. Nah, kemudian proton on adjacent carbon, proton pada karbon tetangga biasanya itu akan men-splitting atau mengkopling ya, karena tidak saling ekivalen. Kemudian ini proton bonded to the same carbon will split each other only ya if they are not equivalent. Ini kasusnya pada kalau dia yang tadi itu ya yang alken ya, apa umpamanya alken gitu ya. Nah, ini ya alken karena dia tidak freely rotated, kenapa? Tidak freely rotated sehingga bagaimana? Hanya walaupun pada satu karbon yang sama dia akan behave differently atau tidak ekivalen. Teorinya tidak ekivalen maka dia akan saling men-splitting, saling memecah karena ada interaksi magnetic interaction gitu ya. Kemudian yang keempat, proton separated by 4 or more bonds will not couple ya. Jadi couple itu adik-adik ya, itu kalau lebih dari 4 ikatan itu terus tidak akan berpengaruh ya. Jadi contohnya mestinya ada di belakang nanti. Nah, ini ya. Spin splitting ya, ekivalen. Equivalent proton do not split each other. Ya. Nah, ini ya. 3 CH proton are chemically equivalent, no splitting occur ya. Jadi yang ini ya, Dedek. Nah, ini ya. Tadi teorinya karena dia ini tadi sp3 ya, Dedek ya. Kalau sp3 maka dia akan freely rotated sehingga apa? Proton yang di sini itu dia bisa berputar bebas sehingga apa? Protonnya cenderung ekivalen. Kalau ekivalen maka dia tidak akan proton-proton yang di sini tidak akan saling memecah, tidak akan saling men-split ya. Nah, kemudian juga seperti ini ya. Nah, ini adik-adik harus tahu di awal tadi proton yang di sini ya dengan proton yang taruhlah Ca dan Cb ini sama atau tidak ya? Karena ada Cl di sini yang sama-sama satu-satu di kanan dan di kiri sehingga apa? Proton yang ada pada struktur ini ya dia akan ekivalen baik dalam satu karbon maupun adjacent karbon. Sehingga bagaimana? Kalau ekivalen seperti ini artinya no splitting occur. Ini akan keluar dalam satu sinyal gitu ya. Nah, adalah ini proton they are farther than 2 carbon atom apart do not split each other ya. Jadi ini tadi
Ini teorinya dulu ya, Dede ya. Ini adalah adjacent karbon ya. Nah, proton yang terikat pada 2 atom yang berikatan begini bagaimana? Dia akan terpengaruh, akan ada magnetic interaction ya. Tetapi kalau ya ini ada sampai ini biasanya itu tadi ya. Ini ada 1, 2, 3 ikatan. Jadi masih terasa ya. Biasanya lebih dari 4 ikatan itu sudah tidak terpengaruh. Contohnya ini ya. Ini ya umpamanya ada karbon dipisahkan oleh 1 karbon ini ya di 1, 2, 3, 4. Nah, ini biasanya ya ini sudah tidak splitting not usually observed ya. Jadi biasanya sudah tidak berpengaruh kalau tidak adjacent karbon seperti ini ya karena 4 atau lebih itu sudah interaksi magnetiknya itu tidak tidak terpengaruh gitu ya. Oke, yang ini ya. If Ha and Hb are not equivalent, splitting is observed when ya. Jadi ini ya. Jadi Ha dan Hb are on the same carbon ya. Ha dan Hb on the same carbon. Jadi seperti yang saya cerita tadi ya. Kalau ini alken ada C ya, biasanya Ha dan proton pada karbon alken itu akan behave differently karena itu tadi bahwa ada ikatan psiki ya yang akan menyebabkan suatu proton ini tidak bisa freely rotated sehingga mereka akan menjadi tidak non equivalent. Ya. Kemudian H dan Hb are on adjacent carbon seperti ini tadi ya, Dedek ya. Nah, biasanya kalau kondisi umumnya ya, proton dalam adjacent carbon itu akan saling mensplitting gitu ya, akan saling splitting is observed ya. Splitting itu akan keluar, akan muncul gitu. Nah, kemudian adalah siapa ini ya, umpamanya splitting is not generally observed when proton separated by more than 3 sigma bond ya. 3 sigma bond. Jadi splitting sama seperti tadi ya. Jika ini ada Ha dan Hb nih ya. Ini ada berapa? Jadi kalau lebih dari 3 ikatan sigma itu ya. Sigma itu ya ikatan yang sp3 itu ya Adik ya. Itu biasanya kalau lebih dari 3 itu tidak akan terjadi splitting ya, Ha ke Hb ya. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, biasanya tidak akan saling mensplit ya. Nah, kalau umpamanya Hb dengan proton yang ada di sini itu tersplit ya karena makanya ini harus digambar ya, harusnya digambar ini C, O, ya, C, umpamanya ini tadi ya, Hb, C, ini H, ini H, gini ya Dede ya. Jadi kalau Hb dengan H ini ekivalen ya, yang ini itu ekivalen ini, ya ekivalen. Jadi dia tidak akan saling mensplit, tetapi Hb dengan H ini akan berinteraksi ya. Karena dia berapa ikatan ini ya? 1, 2, 3. Nah, biasanya kalau 3 ikatan sigma itu akan masih akan pengaruh gitu ya. Nah, kalau separated more than 3 sigma bond itu no splitting ya, no splitting. Kemudian ini juga umpamanya H dengan Hb ya. Ini berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Biasanya ini tidak terjadi splitting walaupun berbeda ya karena ini tadi ya lebih dari biasanya itu tadi lebih dari 3 sigma itu bisa diabaikan, tidak terjadi splitting ya.
Mhm. Ya ini ya, saya sampaikan dulu teorinya. Splitting occur only between non-equivalent proton on the same carbon or adjacent carbon. Ya, kita sudah sepakat bahwa spin-spin splitting akan terjadi pada non-equivalent proton. Ya, jadi kemampuan adik-adik untuk menentukan mana yang equivalent dan non-equivalent itu penting ya, baik pada satu karbon ataupun pada karbon tetangga ya. Nah, let us consider how the doublet due to the methylene group on BR-CH2 CHBr occur ya. Sebentar, saya cari bahasa yang lebih sederhana. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan dulu, adik-adik? Oke ya, tidak ada. Nah ini ya, langsung aja kita masuk ke teorinya ya, adik-adik ya. Nah ini ya, langsung saja masuk ke soal kalau gitu. Nih ya, ada struktur seperti ini ya adik-adik ya. BR, sekali lagi saya sarankan kalau membuat seperti ini harus diikutkan bondnya ya, digambar bondnya. Nah, sebenarnya seperti ini ya, Dik ya. Nah, di sini ya. Jadi ada struktur seperti ini ya. Mari kita gambar siapa ikatan ininya. Ikatan apa namanya? Splittingnya ya. Dilihat di sini. Kalau di sini saya kasih HA ya, di sini saya kasih nama HA, HB ya, Adik ya. Nah, ini kemampuan adik-adik untuk mengidentifikasi ya HA dengan HB ini apakah ekivalen atau tidak, atau dengan kata lain berada dalam satu lingkungan kimia atau tidak ya. Bagaimana adik-adik? HA dengan HB ini merupakan proton yang ekivalen atau tidak? Tidak, Bu. Yang tidaknya yang mana? Ada BR2 itu. Ya, jadi ada BR2 ini dan ada satu BR, sehingga itu akan mempengaruhi proton yang ada di karbon ya. HB lebih dekat dengan BR sehingga dia akan keluar lebih downfield dibandingkan HA ya, HA. Sehingga di sini ada ada 3 proton tetapi ada hanya 2 lingkungan kimia. Sehingga akan ada keluar 2 sinyal gitu, 2 peak ya. Nah, sekarang kita bicara tentang ini ya. Jadi kita splitting ya, splitting itu terjadi ya. Splitting itu terjadi karena HA ya, HA ini akan akan terpengaruhi oleh HB ya, karena tadi dalam 3 ikatan sigma
itu HA dan HB ini akan terjadi magnetic interaction sehingga HA dan HB akan saling berinteraksi ya. Nah, HA itu akan berinteraksi dengan HB ya. Akan berinteraksi dengan HB. HB ya, sebentar ini teorinya. HA akan berinteraksi dengan HB. Ya ini ngomong CH2 ya. Kita bicara CH2 ya. Kita membahas CH2 dulu ya. CH2 di sini ya. The absorbing CH2 proton filled two slightly different magnetic, one slightly larger than BO and one slightly smaller than BO. Jadi CH2 ini atau HA ini akan terpengaruh oleh HB ya. Akan terpengaruh oleh HB HA ini akan terpengaruh oleh HB ya. Gimana ya, sebentar saya cari kata-kata yang sederhana gitu ya. Oh gini, jadi ya adik-adik, splitting pattern itu adalah splitting pola pemecahan atau splitting ya, itu dilihat dari jumlah proton tetangganya ya, jumlah proton tetangganya. HA ya, ini memiliki berapa proton tetangga yang tidak ekivalen, adik-adik? Ada berapa? HA, saya ulangi, HA ini ya memiliki berapa jumlah proton tetangga yang tidak ekivalen? Berapa, Adik? Ya, enggak ada? Enggak ada yang bisa jawab? Sudah tertulis. Ya sudah, saya jawab sendiri ya. Jadi HA ini memiliki satu proton HB yang tidak ekivalen ya. Sehingga sesuai aturan segitiga Pascal adalah aturannya N+1, maka siapa proton HA ini akan splitting adalah N+1. Jumlahnya tetangganya tadi 1 plus 1, jadi dia akan tersplitting 2 ya. Sehingga HA ini akan tersplitting menjadi doblet begitu. Nah, bagaimana doblet ini muncul ya? Jadi HA ya, HA ini jika dia tidak ada HB, dia akan keluar adalah singlet ya, singlet. Nah, kemudian HA ini oleh satu HB ya, HB di sini dia ya, ini jadi adik-adik segitiga Pascal itu ya. Jadi dia akan terpecah menjadi tersplitting menjadi sesuai segitiga Pascal adalah akan tersplitting menjadi 2 ya. Duanya ini siapa? Adalah HB begini. Nah, ini adalah HB sehingga pada sinyal HA ya
dia akan tersplitting apa? Tersplitting menjadi doblet. Doblet oleh siapa? Dobletnya oleh tetangga satu proton Hb, gitu ya, sehingga sinyal nanti Ha itu nanti akan keluar doblet. Nah, akan keluar doblet ya. Dobletnya gini adik-adik. Nah, gini doblet ya. Dengan catatan adik-adik, doblet itu adalah intensitasnya 1:1 ya, akan keluar doblet seperti ini. Ya, doblet itu ya ini. Jadi kalau dirinci adik-adik adalah bagaimana doblet itu muncul ya jika Ha ini no adjacent proton, jika tidak memiliki atom proton dia akan keluar singlet ya. Tetapi Ha ini ada satu proton tetangga yang non ekivalen, sehingga bagaimana? Ada satu adjacent proton sehingga Ha ini nanti ya akan tersplitting ya seperti yang gambar saya ini, tersplitting menjadi dua ya, menjadi dua di mana arah spinnya itu bisa ke atas dan bisa ke bawah dengan intensitas proporsi ya, kalau doblet itu adalah 1:1 gitu ya. Jadi kesimpulannya ini ya, on adjacent proton split an NMR signal into on one adjacent proton, jadi satu proton tetangga akan men-split NMR sinyal menjadi doblet. Rule-nya adalah ini tadi N+1 ya. Jadi Ha yang memiliki satu proton tetangga yang tidak ekivalen, maka dia akan tersplit menjadi sesuai rule-nya N+1, maka dia akan tersplit menjadi doblet. Cara menggambarnya seperti ini ya. Ha kalau dia tidak split akan keluar singlet. Kemudian dia akan karena memiliki tetangga satu Hb, maka dia akan tersplit menjadi dua Hb yang align maupun yang against ya, yang align yang against gitu ya. Jadi kalau tersplit itu selalu berpasangan, dia hanya itu rotasinya ke atas, align dan rotasinya yang ke bawah, sehingga dia akan keluar jadi dua. Nah, sehingga Ha ini akan tersplit doblet oleh Hb, gitu ya. Nah, atau ini saja ya, saya gambarkan sendiri biar mudah. Ya, ini tadi kita cerita untuk Ha ya. Bagaimana dengan Hb ya? Hb ini memiliki dua proton tetangga yang tidak ekivalen ya. Sehingga Hb ini akan tersplit bagaimana? Ya, kita ini satu-satu ya. Tadi ini Adik-adik sudah paham ya yang bagaimana doblet itu terbentuk ya. Nah, tadi kembali. Hb punya berapa proton tetangga? Sama jawabannya ya, saya jawab sendiri saja. 2 proton tetangga. Sehingga aturan N+1, 2 ditambah 1, sehingga Hb ini akan keluar sebagai triplet ya, H+1. Akan keluar sebagai triplet. Bagaimana cara menggambar siapa? Pohon splitting pattern-nya begini ya. Ini adalah Ha ya. Ini adalah Ha ya. Maaf, Hb ya, karena kita mau mencari polanya Hb. Hb punya berapa tetangga? 2. Kita ke Ha1 dulu ini ya, H yang bawah Ha. Hb akan tersplit bagaimana oleh Ha? Sama ya. Hb tersplit oleh satu proton Ha menjadi doblet ya, menjadi doblet. Ini kalau di luring adik-adik saya suruh gambar itu ya di depan
papan tulis HA dan HB begini ya. Nah, ini HB tersplit oleh HA yang di bawah ya, Adik ya. HA yang di bawah ini tersplit oleh HA ya, tersplit oleh HA. Nih, tersplit oleh HA yang di bawah dulu ya, yang tersplit oleh HA yang di bawah sini ya. Nah, ini HA ya. Nah, kemudian HB masih punya tetangga lagi yang mana? Ini HA yang di atas. Sehingga bagaimana? Di-split lagi. Di-split jadi berapa? Ya, karena HA-nya 1 ya di-split lagi. Ini adalah berapa? Di-split lagi ya. Gini ya. Ini di-split oleh siapa? HA yang di atas ya, Adik ya, yang biru ya, ini ya. Yang biru ini ya. Ini saya ganti ini. Biar nggak bingung. HA di sini ya. Ini HA yang merah. Di sini ya Dedek merah ya. Saya sekarang men-split dengan HA yang biru. Ya, HA yang biru. Nah, ini kan juga ada HA, maka ya di-split lagi. Ya, di-split lagi jadi 2 ya. Di sini ada 2. Nah, ya. Di sini ada HA yang kedua ya Dedek ya. Di sini ada HA yang kedua. Di sini HA lagi dan di sini HA. Ya. Sehingga ya, Adik-adik HB ya. Ada lagi protonnya yang HA? Tidak ada ya, karena HA tadi hanya 2 ya. Nah, sehingga HB akan tersplit bagaimana? HB akan tersplit menjadi bagaimana nih Adik-adik? Ya, ini adalah 1, ini tadi ada tumpuk ya, ada 2, ini ada 1. Jadi HB akan tersplit bagaimana kalau 121? 121 tadi apakah singlet, doblet, triplet, kuartet? Triplet, Bu. Adalah triplet. Jadi gambarnya 1 ya, intensitasnya 2, 1. Nah, ini. Jadi dia akan keluar triplet gitu ya. Saya ulangi lagi ya. Adalah HA tadi ya. HA memiliki 1 HB, 1 proton HB ya, dengan aturan N+1 maka dia akan split menjadi 2 atau doblet ya. Dari mana? Ini tadi ya. Tulis dulu HA-nya. Jika dia tidak tersplitting, dia akan keluar singlet. Nah, kemudian HA ini memiliki 1 tetangga proton HB, di split 2. Jadi HB yang against dan HB yang align ya, align dengan BO. Nah, terus ada lagi HB enggak ada. Jadi dia akan keluar sebagai doblet gitu ya. Begitu juga HB ya. HB punya berapa? 2 proton HA atau proton tetangga yang tidak ekivalen sehingga akan tersplit ya, sehingga HB ini tadi tersplit oleh HA yang di bawah ya menjadi doblet. Nah, tapi punya lagi tetangga satu lagi Bu Dinar yang di atas. Oke, di-split lagi ya. Sehingga ini tumpuk 2 ya. Ini tersplit 2 baik against maupun align. Yang HA di sini against maupun align ya. Ada lagi enggak tetangganya? Tidak ada Bu Dinar. Oke, kalau begitu ini hasil akhirnya adalah 121. Kalau digambar adalah seperti ini, dia adalah splitting termasuk yang triplet. Begitu ya. Sehingga bisa ditentukan bahwa HB ya, HB ini akan ya kalau disimpulkan dari yang minggu lalu, HB ini akan keluar pada geseran kimia yang lebih downfield dengan pola pola splittingnya, pola pemecahannya dia akan keluar sebagai triplet. HA
adalah akan keluar pada pergeseran kimia yang lebih upfield ya, dengan pola splitting pattern adalah doublet ya. Saya ulangi lagi bahwa pola pemecahan ini ya sangat dipengaruhi oleh proton tetangga. Jadi kalau dia HA ini tersplitting doublet, artinya dia punya satu tetangga. HB tersplitting triplet, artinya dia punya dua tetangga proton yang tidak ekivalen. Gitu ya, adik-adik. Ya. Nah, ini ya. Ini seperti yang saya tadi jelaskan ya. Adalah saya tadi nggak lihat ini karena saya ingin adik-adik tahu bagaimana cara menyusunnya ya. Jadi dalam satu struktur adik-adik ya sampai saat ini kita sudah mempelajari bagaimana chemical shift itu terjadi ya berdasarkan how shielded or shielded the proton is ya chemical shift dan adalah splitting pattern atau pola pemecahan ya pola pemecahan. Jadi adalah adik-adik ya ini ya jadi kalau ada dua peak ya dari lingkungan kimia adik-adik harus bisa menentukan yang lebih downfield, lebih upfield itu punya siapa ya. Nah, kemudian dari sini juga bisa dilihat adalah pola splitting pattern, artinya mengacu ke proton tetangga gitu ya, proton tetangga. Nah, ini HA ya, tadi ceritanya adalah kita membuatnya lurus dulu, ini adalah punyanya HA ya. Kemudian dia ada siapa? Maaf kok HA ini. Apa ini adalah HB. Nah. Ini adalah HB. Ya, HB. HB mempunyai satu satu proton tetangga HA di mana dia split against and align gitu ya ini ya. Ya HA itu bisa di alam itu dia selalu berpasangan yang searah dan yang berlawanan dengan medan magnet sehingga dia nanti akan keluar menjadi doublet ya sesuai aturan N+1 ya. Nah, ini HA dia akan tersplit oleh yang searah dan tersplit oleh yang berlawanan sehingga dia akan keluar sebagai doublet gitu ya. Nah, kemudian adalah HA ya. HA di sini. HA di sini bagaimana? Ya, tadi seperti saya sudah cerita bahwa ini kurang begitu jelas ya. Kalau yang tadi lebih jelas yang saya coret-coret tadi HA, dia tersplit oleh HB yang bawah dulu ya. Nah, yang bawah di sini bisa against or align with the magnetic field ya. Kemudian ini nanti tersplitting lagi gitu ya. Kalau ini kurang jelas ya, jadi ini yang jelas tadi yang saya gambarkan itu tadi. Ya, ini how triplet rises ya. Ini sudah tadi ya. Saya harap penjelasan saya tadi lebih jelas ya karena step by step. Nah, ini ya. Nah, ini contohnya ini sampai keluar kuartet ini ya. Sampai keluar kuartet ya. Nah, ini Adik-adik, saya ulangi lagi ya. Spin-spin coupling ya. 1Hb atom. Jadi jika memiliki satu atom tetangga karbon, satu proton tetangga yang tidak ekivalen, maka nah ini ya ini umpamanya HA ya tadi HA, kemudian
tersplitting oleh Hb ya, tersplitting oleh Hb. Hb ya. Ini tersplitting oleh Hb. Hanya satu proton? Ya, satu proton. Kalau begitu akan di sini ya keluar adalah Ha akan keluar sebagai doublet. Ini harusnya lurus ya. Bentar. Harusnya lurus. Nah, ini ya. Ini akan keluar sebagai doublet gitu. Jika Ha memiliki 2 atom proton yang non ekivalen ya. Nah, sama seperti tadi ya Adik-adik ya. Jadi Ha ditaruh di sini ya. Kemudian bagaimana? Oleh Hb yang di bawah ya. Aduh. Ya harusnya pakai ruler ya Adik-adik ya. Ha, kemudian ada Hb. Tersplitting oleh Hb ya. Tersplitting oleh Hb. Hb yang satu ya Adik-adik ya. Hb yang di bawah. Kemudian tersplitting lagi oleh Hb yang di atas ya. Nah. Ini juga ya tersplitting oleh Hb lagi yang di atas. Paham ya sampai sini Adik-adik ya? Sehingga ada lagi? Tidak ada Bu. Oke, kalau gitu hanya ada 2 atom proton tetangga sehingga Ha yang pada kasus ini akan tersplit bagaimana? Triplet. Jangan lupa yang tengah agak tinggi karena dia ada 2 di sini ya. Nah, 1, 2, 1. Sehingga Ha pada ini akan tersplitting triplet. Ya. Ada satu soal lagi. Ha, kalau punya 3 tetangga bagaimana Bu? Ayo kita tulis lagi ya. Sama seperti tadi. Ya. Ha, ya yang kita cari Ha. Tersplit oleh Hb Bu yang bawah 1. Oke, 1. Kita split ya. Hb. Hb 1 ya. Nah, ada lagi Bu Dinar yang Hb yang di tengah. Oke. Hb yang di tengah. Ya. Ini Hb yang di tengah ya. Ini Hb ya Adik ya. Jadi kenapa kok mesti selalu 2? Karena by nature ya tersplitting itu selalu ada 2 selalu arah dan berlawanan gitu ya. Pasti akan keluar 2 ya. Terus ada satu lagi, apa ada tetangga lagi? Ada Bu Dinar. Apa? Yang Hb atas. Oke, ya di splitting lagi Adik-adik ya. 1. Splitting lagi. Aduh, waktunya sudah habis ya. Sebentar, ini saya selesaikan ini dulu ya. Ini apa? Hb yang atas. Oke. Ini juga benar, di sini ada lagi. Duh, maafkan ya Dede, ini kalau pakai penggaris akan lebih bagus ya. Nah, ya gini, dan ini gini ya. Nah, di tengah ada 2 Bu Dinar. Oke, kalau gitu kita bikin 2 ya di sini dan di sini juga lagi ya. Karena ada 2 ya. Nah, kemudian Hb yang di sini. Oke, ada berapa di sini? 1. Nah, sehingga ini berapa ini perbandingannya Adik-adik? Ada Hb lagi? Tidak ya? Ini Hb-nya tetangganya sudah 3. Sudah, Bu Dinar. Oke ya. Di sini Hb yang atas ya, Dek ya. Jadi totalnya Hb akan tersplitting bagaimana Adik-adik? Adalah ini berapa ini di sini tengah ini ada 1, kemudian ada 1, 3, 3, 1. Ini punyanya siapa? Punyanya 1, 3 ya, perbandingannya ya 3, ada 3, 1. Ini adalah punya triplet. Punya triplet. Ini tadi triplet ya.
ini doblet. Jadi ini adalah kuartet, gitu ya, Adik. Ini adalah punyanya kuartet, sehingga HA pada contoh seperti ini dia akan tersplit bagaimana? Kuartet. Artinya bahwa HA ini kalau splitting pattern adalah melihat proton tetangga. Jadi HA di sini akan tersplitting kuartet karena dia memiliki 3 proton tetangga yang tidak ekivalen. Begitu ya, Adik ya. Nah, ini nanti selanjutnya ya. Oke, nanti kita akan langsung belajar struktur. Gitu, ada yang mau tanyakan sampai di sini? Ya? Tidak ada. Oke. Terima kasih. Mungkin itu dulu dari saya ya. Jangan lupa saya minta dokumentasinya, Adik. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.